Orang kalau mau dakwah dengan leluasa, jangan banyak makan jasa, apalagi makan barang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para ustaz-ustazah hafizakumullah, Syekhuna jazakumullah khair menemani saya di sini. Untuk semua para pendidik generasi ini, para mujahid mujahidah pendidikan hafizakumullah jami'an. Di awal tentu salam kemuliaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan untuk seluruh Bapak Ibu guru, para pengajar kebaikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya semua bersolawat untuk semua pengajar kebaikan, sampai ikan di lautan dan semut dalam lubangnya. Bayangkan ada orang semulia itu, dan itu adalah Bapak Ibu semuanya. Kita ini tidur saja didoakan oleh semua, bahkan bukan hanya manusia, bahkan binatang pun ikut mendoakan. Dan yang paling mulia adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Itu yang memberi semangat kita untuk terus melanjutkan kebaikan ini. Saya ingin mengawali dengan supaya kita tahu bagaimana suasana pendidikan Islam di awal itu dibangun, supaya kita tahu, supaya kita ini tidak kehilangan arah. Kalau qadarullah kok kita mulai belok, ya mudah-mudahan ini bisa diingat dan bisa mengembalikan kita ke dalam track pendidikan Islam. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ustaz-ustazah hafizakumullah, Rasul Muhammad SAW itu kita semua sepakat itu murabbinya para murabbi, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya ingin memulai dari bahwa para nabi dan rasul itu punya skill beda-beda untuk kehidupan ini. Kita tahu di dalam sejarah disebut bahwa Nabiullah Idris alaihissalam, kita tahu Bapak Ibu kalau baca sejarah, sebelum Nabi Idris alaihissalam, manusia itu kalau pakai pakaian itu seperti orang umroh. Tahu orang umroh ya, cuma dilibat di badan. Nabi Idris lah yang pertama kali ngajari kita menjahit seperti ini. Makanya kemudian beliau adalah khayyat, beliau penjahit. Berbeda lagi dengan skill yang dimiliki yang luar biasa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Punya skill yang luar biasa. Saya pernah mengisi sekolah teknik perkapalan. Kemudian ketika saya jelaskan tentang kapal Nabi Nuh sebagaimana tercatat dalam sejarah itu seperti apa gambarnya, saya gambarkan, saya tanya kepada, karena waktu itu ada dari mulai direkturnya, para dosen perkapalan, saya tanya, Pak, kalau dengan cerita tadi itu kira-kira pembuatnya itu seahli apa? Mereka bilang, bahkan kami pun nggak bisa, Ustaz. Kami ini buat kapal, tapi kami pun nggak bisa. Ini harus orang dengan skill sangat tinggi untuk bisa membuat seperti itu. Lihat Nabi Nuh alaihissalam,
wasna'il fulka bi a'yunina. Pantas kalau skillnya tinggi karena menggunakan a'yunina dalam pengawasan Allah SWT. Lain lagi dengan skill yang dimiliki umpamanya oleh Nabi Dawud alaihissalam. Umpamanya Nabi Dawud dikenal Al-Haddad, karenanya Quran mengatakan wa alanna lahul hadid, dan kami buat lembek itu besi di tangan Dawud. Besi keras, tapi kalau dipegang Nabi Dawud dia menjadi lembek seperti tanah, lihat itu. Sehingga Nabi Dawud bisa membentuk dengan tangannya, tidak perlu alat untuk membuat baju perang. Nabi Dawud raja, tapi beliau tidak mau makan gajinya dari sebagai raja, dan beliau memakan gajinya dari membuat baju besi, baju perang. Ini teladan-teladan yang luar biasa buat kita. Atau siapa lagi contohnya skill, umpamanya contoh skill di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya skill. Kita tahu beliau orang Quraisy, dan Quraisy diungkap dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah asy-syita was-saif. Rihlah artinya jalan-jalan. Jadi orang Quraisy itu kerjanya jalan-jalan. Itu Quran yang bilang. Quran yang bilang. Rihlah artinya jalan-jalan. Yang salah adalah definisi kita. Karena kalau di kita definisinya jalan-jalan itu menghabiskan uang. Orang Quraisy jalan-jalan dapat uang. Karena mereka dagang di musim syita, di musim dingin, dan di musim saif, musim panas. Karenanya mereka punya skill tinggi dan mereka punya ketahanan fisik yang tidak sederhana. Bayangkan musim dingin, musim panas. Antum tahu kalau di Timur Tengah, karena kalau di musim dingin mereka berdagangnya ke arah selatan, ke arah Yaman, karena Yaman lebih hangat. Ya, kalau di musim dingin ke arah utara, itu di utara es beku. Karena wilayah Syam itu turun salju sampai hari ini. Sebaliknya musim panas mereka ke arah utara. Sekali waktu mereka nyebrang ke Laut Merah, nyebrang Laut Merah masuk ke Habasyah. Nanti mereka juga punya hubungan dengan Persia ke arah utara ke timur, ke wilayah Irak, Iran, dan seterusnya. Antum bayangkan wilayah jangkauan dagang seluas itu punya skill yang tidak sederhana. Coba pikirkan, itu bahasanya beda-beda loh, gimana cara jualannya? Betul enggak? Itu aja skill sendiri, betul? Itu skill sendiri. Orang Quraisy itu kalau dagang ke Syam dicurigai oleh masyarakat Syam bahwa Quraisy ini mata-mata Persia. Kalau dagang ke Persia dicurigai masyarakat Persia bahwa Quraisy ini adalah mata-mata negeri Syam, Romawi. Karena Romawi Persia sebagaimana antum tahu bermusuhan. Allah abadikan dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saglibun fi bid'i sinin. Pertarungan Persia Romawi itu pertarungan lama. Baik, jadi skill dagang sangat tinggi, teman-teman. Bukan cuma jago jualan enggak jualan. Ini jualannya internasional. Ekspor impor internasional. Oke. Lihat teman-teman, saya cuma cerita begini. Saya ingin sampai pada satu atau dua poin deh. Poin pertama, para nabi itu full skill. Jadi nggak ada tuh generasi muslim yang ngaku kenal para nabi itu kemudian mereka lemah skillnya. Sekolah saat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi tidak ada skill. Apa mungkin? Mungkin. Nggak bisa kerja mereka. Dan itu kesaksian banyak pemilik perusahaan. Cerita ke saya langsung bahkan bukan cuma yang kuliah di Indonesia loh, ini yang sampai kuliahnya ke luar negeri. Saya punya teman seorang pengusaha besar, dia cerita, saya buka lowongan pekerjaan. Ketika saya perlu orang dengan skill legal
ya skill legal, jadi skill hukum, membuat berita acara, membuat akad, buat yang berhubungan dengan hukum. Tidak main-main. Dia ambil lulusan Australia, bukan S1 yang diambil. Bayangkan tuh, diambil waktu itu kalau nggak salah S2 Australia. Kemudian dia bilang untuk menguji bahwa dia punya kemampuan tidak, tolong buat ini, tolong dibuat. Nggak bisa. Sekolah sudah sampai S2, bukan di dalam negeri, bahkan yang katanya lebih bergengsi kalau di luar, nggak ada skill. Jadi kita niru siapa? Suatu hari beliau cerita lagi, memerlukan skill orang yang punya skillnya skill animasi, Ustaz. Buat animasi itu, animasi yang bisa gerak, kartun itu, animasi. Iya. Dia bisa gambar, dan itu orang sekolah jurusan animasi S1. Dah kurang apa? Begitu disuruh buat animasi, animasinya nggak gerak, Ustaz. Terus animasi nggak bisa gerak tuh nonton apa? Gitu. Sudah, terus ini kan kesalahannya sangat serius. Jadi sekolah, teman-teman. Jadi makanya gini, saya cuma bilang gini, mestinya kita tidak larut dalam formalitas pendidikan. Sekolah sampai S3, nggak punya skill ada. Punya teman lain pengusaha, dia cerita ke saya, ada orang, Ustadz Budi, S1 S2 Jepang, disuruh kerja nggak bisa. Ini betulan ini. Nah ini bukan, jangan dibayangkan itu orang di pedalaman, enggak. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, saya tinggal di Depok, dan itu orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Jadi ternyata tidak selalu berbanding lurus antara pendidikan hari ini dan skill. Bukan hanya skill yang sifatnya skill kayak tadi itu ya, bekerja, membuat apa, bukan hanya itu. Sekarang begini, orang-orang yang umpamanya kayak saya ini tadi disebut jurusannya apa, hadis gitu ya, jurusan hadis, S1 hadis Madinah, terus tadi katanya cum laude katanya gitu. Dikasih hadis, kan kalau orang hadis maka produknya dia harus bisa diantaranya mentakhrij hadis. Hadis ini sahih atau dhaif, coba antum analisa, bisa? Enggak bisa. Bukan cuma S1, bahkan kalau perlu sampai S3. Jadi ini bermasalah sangat serius dunia pendidikan hari ini. Padahal antum tahu pendidikan Islam zaman dulu, apapun keilmuannya, mereka punya skill sangat tinggi. Orang sekolah jurusan syariah, mestinya kalau ada orang bertanya fikih, dia ahli dalam menjawab. Tapi begitu ada pertanyaan fikih di masyarakat, dia bingung jawabnya. Kok buru-buru kita bicara tentang bagaimana para fuqaha zaman dulu, itu jawab. Jadi ini sangat masalah. Para nabi dan rasul itu punya skill sangat tinggi di bidangnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, skill para nabi tadi beda-beda, tapi ternyata mereka punya skill-skill yang sama. Kalau tadi beda-beda, ada yang pedagang, ada yang penjahit, ada yang ahli besi, tetapi kemudian mereka punya kesamaan dalam skill yang mereka harus punya, yaitu skill sebagai guru, sebagai muallim bagi kaumnya. Umpamanya Allah berfirman di surat Ibrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali mereka itu menguasai lisan kaumnya. Ini bahasa. Liyubayyina lahum, agar rasul itu mampu memberikan penjelasan pada masyarakatnya.
Jadi semua rasul, karena kalimatnya wama arsalna mir rasul, tidak ada rasul kami utus kecuali, artinya semua rasul punya skill bahasa yang baik, punya skill bahasa yang tinggi. Jadi kalimatnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini cuma contoh nih. Ini kalau kita betul mengambil pendidikan Islam ini dari wahyu, ini petunjuk-petunjuk wahyu. Artinya gini, yang namanya berdagang tidak semua nabi bisa, yang namanya membuat kapal tidak semua nabi bisa, tapi yang namanya bahasa untuk bisa menyampaikan ke masyarakat dia harus ahli, ya, harus ahli. Karena itulah maka ada pembahasan besar tentang bahasa, itu contohnya. Karena itu Quran bilang, jadi ada pembahasan mereka harus menjelaskan, berarti mereka guru. Salah satu alat penjelasan yang utama adalah bahasa. Makanya sebagian ulama tafsir, Ustadz, sebagian ulama tafsir menjelaskan begini. Kan kita dapat cerita begini ya. Nabi Musa alaihissalam waktu diutus Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu Musa ke Fir'aun sudah melampaui batas, sudah jadi tauhid dia. Doanya Nabi Musa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Itu semua doa Nabi Musa. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Itu Masya Allah doanya. Baik, lihat doanya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku ini, dadaku ini lapangkan. Wa yassirli amri, ini semua kaidah dakwah. Dada itu kalau nggak lapang nggak bisa dakwah. Apalagi yang antum hadapi tauhid, jangan maju kecuali dada antum lagi lapang. Jangan. Itu kaidah. Jadi gini, menghadapi tauhid, lihat ya, menghadapi penguasa tiran dan zalim, tapi hati kita sedang sempit, jangan maju. Nabi Musa aja nggak berani maju. Sekelas Nabi Musa, antum tahu Nabi Musa kan? Nabi Musa mukul orang nggak sengaja, mati itu orang. Sekali pukul mati. Nabi Musa alaihissalam. Tapi segitu gagahnya Nabi Musa itu, ya Allah minta lapang hati dulu saya ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukalah ikatan-ikatan di lisanku ini agar mereka paham apa yang aku ucapkan nanti. Hadis ini kalau tafsir yang sering kita dengar, Nabi Musa itu kan minta Nabi Harun, waj'alli waziran min ahli Harun akhi, minta agar Harun jadi yang mendampingi. Kenapa? Karena Nabi Harun lebih baik bicaranya daripada Nabi Musa. Dalam tafsir yang sering kita pahami, yang sering disampaikan, dan itu juga tidak salah, bahwa Nabi Musa itu sulit bicara karena waktu kecilnya dulu pernah makan bara api. Betul gitu ya? Kita pernah dengar kisah itu. Tapi menariknya sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena kalau Musa alaihissalam punya cacat lisan, susah bicaranya, susah dipahami, maka tidak akan masuk ayat surat Ibrahim yang saya bacakan di depan tadi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Setiap rasul punya skill bahasa yang tinggi. Lisanul qaum, bahasa kaumnya. Itu punya skill yang tinggi. Itu penjelasan ulama, sebagian ulama tafsir ya hari ini. Terus kalau gitu apa maknanya? Kenapa dia minta dilepaskan ikatan-ikatan belenggu di lidahnya supaya orang nanti Fir'aun dan semua punggawanya bisa memahami penjelasan beliau? Kata ulama tafsir ini, itu dijelaskan di ayat yang lain. Di ayat yang lain, begitu ketemu Fir'aun betulan, yang diungkit Fir'aun masa lalunya. Ini sudah diduga oleh Musa alaihissalam.
saya itu punya masalah serius dengan Fir'aun dua. Satu, saya itu dididik dari kecil di istana ini. Jadi apa? Makan jasa. Susah jadi dai kalau banyak makan jasa. Paham teman-teman? Wallahi itu ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mengerti? Boleh. Orang kalau mau dakwah dengan leluasa, jangan banyak makan jasa, apalagi makan barang haram. Syubhat aja nggak masuk, apalagi haram. Makan jasa yang itu jelas-jelas halal, kan orang ngasih saya sah. Tapi saya kayaknya kalau saya ambil, saya akan hutang jasa, hutang budi ke dia. Dan itu betul, di Quran diungkit oleh Fir'aun. Alam nurabbika fina walida. Kan dulu kami yang didik waktu si bocah di sini, Musa. Berarti diungkit Zat. Itu loh, teman-teman. Ungkit jasa itu enggak. Ungkit jasa tidak enak. Dan kemudian antum kelu lidahnya untuk menyampaikan al-haq. Itu kalau kita didik generasi, itu harus lihat, harus generasi yang punya kemandirian sampai di level itu. Nah, kalau cuma jadi benalu, nempel sana, nempel sini, nyedot uang umat ini, sudahlah. Jangan berharap dakwah pada orang yang seperti itu. Kita di pendidikan punya PR untuk melahirkan generasi yang sangat kokoh. Jangankan yang haram dan syubhat, yang halal saja bagi dia belum tentu dia ambil. Kalau membuat kelu lidah untuk berdakwah, itu generasi kokoh tuh, sahabat Nabi itu. Lihat Bilal, kita semua tahu Bilal alaihissalam. Ya Rob, Bilal orang yang dihinakan karena budak, kita semua tahu. Dibebaskan oleh orang sangat mulia, Quraisy, orang mulia dari Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat nomor 1. Begitu dibebaskan, baik, berarti Abu Bakar punya jasa sangat amat besar karena membebaskan perbudakan Bilal. Begitu Rasul wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian muslimin mulai membuka wilayah-wilayah Islam sampai ke negeri Syam. Bilal minta izin ke Abu Bakar, Khalifah, saya izin pindah ke negeri Syam. Izin pindah ke negeri Syam. Karena dulu para sahabat senior-senior itu tidak boleh meninggalkan Madinah kecuali seizin Khalifah. Pernah antum terapkan di Husnul Khotimah? Enggak, nanya aja, saya nanya aja. Orang-orang hebat di Husnul Khotimah ini tidak boleh meninggalkan Husnul Khotimah kecuali seizin pemimpin tertinggi. Santri-santri antum yang hebat-hebat itu, antum tidak boleh bergerak kecuali semua atas izin kami. Pernah begitu? Nabi kita kasih contoh itu. Sahabat-sahabat mulia, makanya peradaban di tangan mereka. Jadi makanya gini teman-teman, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita betul mau pendidik Islam, mau pendidikan Islam betul, Islamic education, jangan kemana-mana. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya sejarah besar yang pernah melahirkan orang-orang besar. Jangan kemana-mana, perginya kok ke Finlandia, ke Jepang, antum kemana? Antum tersesat nanti. Bukan di situ pendidikan Islam adanya. Mana mereka mau bicara Islam? Oh ini kan bagus Pak, di mana bagusnya? Saya ladeni antum diskusi. Mau berapa malam saya ladeni? Ini saya tantangin. Siapa yang mau siap diskusi pendidikan dengan saya, yang menggunakan konsep mereka dan antum anggap itu sesuai dengan Islam, saya ladeni diskusinya. Oke ya, ini nggak sopan nih. Tapi demi kebaikan Husnul Khotimah. Karena saya tidak ridho lembaga sebaik ini, kemudian hasilnya tidak se-Islam yang kita inginkan. Ayo, silahkan. Ada bang ini bagus, Jepang ini begini, saya siap layani. Ayo diskusi. Ini Finlandia, konsep pendidikan terbaik di dunia hari ini. Ayo, saya siap layani diskusi. Ini tantangan terbuka nih. Boleh? Saya antum lihat wajah saya sangat serius. Saya serius. Kenapa? Karena saya hanya ingin Islam. Ayo, wallahi, Quran, hadis Nabi, generasi salafus soleh, itu kurang apa? Finlandia itu membuktikan baru, Jepang itu baru. Kita punya sejarah pendidikan usia lebih dari 1000 tahun. Bayangkan ada kurikulum lebih dari 1000 tahun. Beda zaman, beda generasi, beda bangsa, kurikulumnya sama. Kurang gagah apa itu?
Gitu kita masih nyari ke tempat lain. Tapi oke, banyak tapi kita diskusi aja deh kalau banyak tapinya. Tapi ini, tapi itu, tapi kan sekarang teknologi tidak di tangan kita. Tapi ini kita diskusi aja deh. Oke ya. Baik, saudara-saudariku, para ustaz-ustazah, guru-guru saya, hafizakumullah. Maka Bilal yang minta izin, saya ingin sampai pada tema Bilal dan Abu Bakar tadi. Bilal minta izin ke Abu Bakar ini gara-gara tema makan jasa. Terlalu besar jasa Abu Bakar untuk Bilal. Bayangkan membebaskan perbudakan, itu terbesar di kehidupan manusia, menjadi manusia. Maka kemudian Bilal izin, saya izin ya Khalifah, saya mau pindah ke Syam, saya nggak tinggal di Madinah lagi. Kata Abu Bakar sebagai Khalifah, jangan, kamu harus di sini. Kamu harus di sini. Bilal ya susah keluar dari jasa. Cara mengeluarkan diri dari jasa ini saya ajari. Ini kalimat Bilal. Wahai Khalifah, saya tahu Anda berjasa besar dalam hidup saya. Anda bebaskan saya dari perbudakan. Tapi kalau kamu melakukan amal itu dulu karena Allah, izinkan saya pergi ke negeri Syam. Nah, gitu caranya. Berani? Kalau nggak berani jangan ambil jasa. Jangan ambil jasa kalau nggak berani. Yakinlah dakwah antum kelu tidak bisa bicara al-haq walau kana murran. Tak akan bisa. Itu Mas Syekh. Saya agak hentak-hentak karena siang biasanya ngantuk habis makan. Siang apa ya? Hai Mas Syekh, hafizakumullah. Jadi ketika tadi itu, ini tadi ya tafsir sebagian ulama mengatakan Musa sulit. Itu masalah pertama, saya makan jasa. Masalah kedua, saya punya kesalahan di mata hukum Mesir. Tadi orang yang dipukul mati itu yang dan lari sampai ke negeri Madian, paham ya? Ke negeri Madian ketemu dengan gadis nikah. Nah, saudaraku dirahmati Allah. Jadi para nabi dan rasul itu apapun skill mereka yang beda-beda itu, tapi mereka punya skill yang sama, yaitu menjadi muallim, menjadi guru. Maka skill kita menjadi muallim ini adalah skill anbiya wal mursalin. Bukan sembarang loh ini. Maka saya sangat tidak ridho kalau ada orang memilih jadi guru karena tidak ada pekerjaan lain. Keluar, jangan mengajar, Anda tidak ada gunanya. Generasi yang Anda ajar pun tidak pernah berhasil. Tidak ada peradaban dibangun dari orang yang terpaksa mengajar. Tidak ada. Sadari Anda masuk sebagai guru adalah kesadaran sepenuhnya bahwa ini adalah skill seluruh nabi dan rasul dan para ahli ilmu. Innal ulama warasatul anbiya. Itu. Jadi setelah ini HK boleh ngecek kembali semua guru-gurunya, ya. Tanya satu-satu. Ridho terpaksa, gitu ya. Coret, gitu ya. Saya ngajari nggak bener, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Tapi begitu. Saya nggak ngajari Ustaz. Cuma takut menjerumuskan antum nanti. Baik, masyayikh hafizakumullah. Dah dengan itu, maka skill menjadi guru itu luar biasa. Kalau di negeri ini dia pilihan terakhir di sebagian orang karena nggak ada kerjaan lain lah, mending ngajar, ya kan? Jadi dosen lah, setimbang nggak ada kerjaan lain, ya kan? Asal jadi, mohon maaf ya, asal jadi politisi, begitu sudah nggak menjabat lagi jadi dosen. Ya bukan nggak bagus. Saya cuma nanya mau melahirkan generasi seperti apa. Itu maksud saya, teman-teman. Saya tidak menuduh bahwa mereka tidak ridho, enggak. Cuma maksud saya mau melahirkan generasi seperti apa kita ini sebenarnya. Ya, yuk kita koreksi itu. Itu karena itu kesadaran itu sesungguhnya juga bagian dari tekad dan niat kita. Saya sering menyampaikan ada satu hadis Nabi yang hadisnya sangat menakutkan. Para ulama juga penjelasannya, berbagai penjelasan ulama yang saya baca itu juga menakutkan. Tapi nampaknya masih biasa sekali di kita dan kita anggap biasa. Padahal ancamannya neraka wal'iyadzubillah. Umpamanya Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya
lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya niatnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata dia menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga.